Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Nabila Islami. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi yang membawakan materi tentang sulhu, al-hajru, dan taflis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada pemateri yang pertama yaitu tentang sulhu yang akan dibawakan oleh Muhammad Rizal Baihaqi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada hari ini mengenai tentang sulhu. Yang pertama mengenai tentang pengertian sulhu, yakni secara bahasa kata asluhu berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah syara, ulama mendefinisikan sulhu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, beliau menjelaskan bahwa akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar. Kemudian yang nomor dua ada Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Pengantar Fikih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al-suhlu adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam untuk melaksanakan suatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihannya. Kemudian yang ketiga ada Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan as-sulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, sulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Next. Yang selanjutnya ada dasar hukum sulhu. Perdamaian atau as-sulhu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara karena ia didamaikan antara kedua saudara, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian ada wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik, An-Nisa ayat 128. Di samping firman-firman Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Umar bin Auf al-Muzanni, Rasulullah SAW bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhu ahalla haraman wa harrama halal, rawahu Ibnu Hibban, yang artinya mendamaikan dua muslim yang berselisih itu hukumnya boleh kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba, contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Next. Selanjutnya, kemudian ada syarat dan juga rukun as-sulhu. Yang pertama ada rukun dulu. Yang pertama adalah rukun sulhu. Yang pertama, musolh, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Kedua, musolih,
musallih anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. Yang ketiga ada musallih bih, yaitu suatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal asul. Yang keempat ada sigot ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan, aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah 50.000 dengan 100.000. Ucapan pihak pertama. Kemudian pihak kedua menjawab, saya terima. Jika telah diikrarkan, maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasakan kecuali dia disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian ada syarat-syarat as-sulhu. Yang pertama ada syarat yang berhubungan dengan musallih atau orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. Yang kedua ada syarat yang berhubungan dengan musallih. Ada dua bentuk. Yang pertama berbentuk harta yang dapat dinilai serta nilai diserah terimakan dan berguna. Yang kedua diketahui secara jelas sehingga tidak ada samaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Kemudian yang ketiga syarat yang berhubungan dengan musallih anhu, yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hal manusia yang boleh diwajibkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak Allah maka tidak dapat bersulhu. Yang selanjutnya ada macam-macam as-sulhu. Next. Oh, mohon maaf. Yang selanjutnya ada ketentuan yang terkait as-sulhu. Ketentuan yang terkait as-sulhu yang pertama ada jika akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, perdamaian itu diakui sebagai kepemilikan. Yang kedua, jika seluruh atau sebagian dari pergantian objek perdamaian diambil dari seorang yang berhak atas penggantian dan objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya dinyatakan sah. Yang ketiga ada jika akad perdamaian dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, hukum akad perdamaian itu adalah sama dengan hukum akad ijarah. Yang keempat, suatu perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, dengan demikian penggugat berhak atas harta penggantinya. Sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa. Yang kelima ada hak syuf'ah atau hak untuk didahulukan atau preference yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian. Yang keenam ada jika seorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruh atau sebagian, dan penggugat itu tidak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut. Yang ketujuh, jika seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian. Yang kedelapan, jika pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembalinya harta dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapatkan sebagian darinya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutannya dan membebaskan sisanya. Yang kesembilan, jika seorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutannya kepada orang itu, orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagai dari tuntutannya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya. Yang ke-10, jika seorang melakukan suatu perdamaian dengan suatu yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali kepada kemudian hari, ia dianggap telah melepaskan haknya pembayaran dengan segera. Next, selanjutnya.
ada implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi sulhu dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, dalam terjadinya sengketa, di sini kami contohkan, dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus, seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha, walaupun telah diatur oleh undang-undang atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada iktikat untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan. Pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Kalau terjadi adanya penyimpangan, maka ini menjadi sebuah sengketa. Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan pihak-pihak atau salah satu pihak yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kalau orang atau badan hukum sudah melakukan akad syariah, berarti dia telah melakukan perikatan atau perjanjian. Menurut Haji Ahmad Muhsin Ashraf dalam bukunya Membedah Perbuatan Melawan Hukum dan Prestasi, menyebutkan bahwa perikatan atas dasar persetujuan atau atas dasar perjanjian pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni yang dipenuhi dan yang tidak dipenuhi. Ada juga yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Dan juga perbuatan melawan hukum dan prestasi inilah yang menjadi sebab terjadinya sengketa di pengadilan dalam hukum perikatan. Titik kritis perbankan syariah terletak pada adanya ada tidaknya unsur bunga atau riba, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, rishwah atau suap, tadlis atau penipuan, dan zulm atau aniaya dalam operasional bank syariah. Dalam praktiknya penilaian tersebut dapat dilakukan auditor independen yang dalam hal ini dilakukan DSN atau Dewan Syariah Nasional, MUI, Dewan Syariah Nasional juga MUI. Data dari Dr. Haji Muhammad Nadratus Zaman Husain dan Am Hasan Ali, MA Sistem Jaminan Halal pada Bank Syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa lanjut ke pemateri yang selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah materi tentang Al-Hajru yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Fariha Nabila Islami. Al-Hajru atau biasa disebut dengan mahjur berasal dari kata al-hajr, hujaran atau hajarah. Secara bahasa, mahjur adalah larangan, penyempitan, dan pembatasan. Sedangkan secara istilah, menurut Idris Ahmad dalam bukunya Fikih Al-Syafi'iyah, bahwa majhur adalah orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan kepengawasan. Dasar hukum al-hajru terdapat di Al-Quran yang berbunyi فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ. Ya, artinya, maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlamkan dengan jujur. Dalam syariat Islam, sebab-sebab hajru sebenarnya adalah atas dasar kemaslahatan manusia untuk menjaga kebahagiaan hidup manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Pencegahan terhadap seseorang karena belum dewasa atau gila adalah demi kemaslahatannya dirinya sendiri. Sementara itu, pencegahan terhadap orang dewasa yang sehat akalnya tetapi tidak mampu mengurus hartanya karena boros, lemah akal, dililit hutang, dan sebagainya, juga demi kemaslahatan diri maupun orang yang berada di sekitarnya.
Rukun hajru itu ada dua. Yang pertama, wali atau hakim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ada orang yang terkena hajru, yaitu orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Kemudian ada syarat hajru. Syarat hajru ini ada dua. Yang pertama, orang yang berhak atau berwenang melakukan hajru atau larangan, hendaknya orang yang kuat agamanya, tinggi rasa, dan tinggi tingkat kecerdasannya. Yang kedua ada orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Kemudian sebab-sebab hajru. Sebab-sebab hajru dapat dilakukan lagi bagi orang-orang tertentu. Adapun sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola hartanya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di bawah umur, bodoh, lemah rohani dan jasmani, hamba. Hamba yang dimaksud di sini adalah budak yang tidak dapat izin dari tuannya untuk menggunakan harta. Kemudian orang yang sedang sakit keras, sedang dijadikan barang dalam gadai, kemudian bersuami bagi wanita, maksudnya di sini adalah wanita yang berada di bawah pengawasan suaminya, oleh karena itu wanita tidak berkuasa dalam hartanya. Kemudian ada orang yang murtad dan muflis. Hikmah hajru. Hikmah hajru, orang yang jatuh pailit dan orang yang sakit berat tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya. Khusus bagi orang yang sakit keras dikhawatirkan bahwa pemindahan hak orang lain akan merugikan ahli waris, sedangkan masa depan anak cucunya harus diperhatikan. Kemudian ada tujuan hajru. Tujuan hajru ini ada dua. Yang pertama, hajru dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap yang pertama ada orang murtad, terus orang yang berhutangnya itu lebih banyak, terus orang yang sakit parah. Kemudian yang kedua, itu ada hajru dilakukan untuk menjaga hak yang mahjur itu sendiri, seperti anak kecil, orang gila, dan pemboros. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya. Dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga, yakni Ibnu kepada saudara Ibnu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih disampaikan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengertian tentang taflis. Nah, secara etimologi, taflis ini berarti pailit, tekor, atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut dengan muflis. Muflis ini merupakan dari isim fa'il, yaitu seorang yang tekor. Sedangkan menurut istilah, kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitor yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar hutangnya atau tidak mampu melunasi hutang yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus harta bendanya. Kemudian taflis ialah seorang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit. Bisa disebut sebagai orang yang bangkrut. Nah, menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar hutang itu dinamakan sebagai taflis. Kemudian dasar hukum tentang taflis, nah itu dari hadis riwayat Darut Qutni dan Al-Hakim, itu tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu. Nah, berdasarkan hadis di atas, ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seorang debitor pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Nah, adapun tahap-tahap penyelesaian tentang taflis ini itu sesuai dengan pasal 6 UUK adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan Niaga. Yang kedua, panitera mendaftarkan permohonan. Yang ketiga, sidang dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftar. Yang keempat, bila alasan cukup pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari. Yang kelima, pemeriksaan paling lambat 20 hari sesuai pasal 6 ayat 6 UUK.
Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kemudian yang keenam, hakim dapat menunda 25 hari sesuai pasal 8 ayat 7 UUK, yaitu yang berbunyi putusan atas permohonan pernyataan pilot sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Yang ketujuh, pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, putusan pengadilan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pilot didaftarkan sesuai pasal 8 ayat 5 UUK yang berbunyi putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Kemudian dalam hal perdamaian ini pilot itu diatur di dalamnya perdamaian masalah harta. Berdamai di dalam harta yaitu ada 2 bagian. Yang pertama, berdamai atas nama ikrar. Dan yang kedua, berdamai atas pengingkaran. Nah, berdamai atas ikrar itu masih dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdamai atas jenis hak tertentu, yaitu di mana seseorang mengikrarkan kepada musuhnya tentang utang, lalu ia menggugurkan darinya sebagian utang atau mengikrarkan barang perniagaan, lalu ia menghibahkan sebagian kepadanya. Nah, hal seperti ini sah karena ia boleh membelanjakan harta dan tidak tercegah dari gugurnya sebagian haknya atau sebagian hibahnya. Dan yang kedua, berdamai terhadap hak yang diikrarkan dengan sesuatu yang bukan jenisnya. Maka yang demikian sah, dan ketika demikian berarti ia adalah kompensasi, baik jual beli atau menukar mata uang atau yang lainnya. Dengan demikian hukum-hukum kompensasi tersebut berjalan di dalamnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri pada presentasi ini dan berakhir pula presentasi kita. Saya selaku moderator juga wakil dari teman-teman, saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.